Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, kali ini kita akan edukasi tentang eh, investor, pemodal, Bos Indonesia. Ya, oke. Perkenalkan saya Sugeng Anto, inisiator Bos Indonesia, penggiat Germas, GKN dan SMK Bangun Desa. Oke, Bos sekalian, kita review kembali. Ya, Bos Indonesia. Sekali lagi, Bos Indonesia adalah singkatan dari bisnis online offline sehat sejahtera, atau juga bisa BO-nya berani optimis untuk sehat sejahtera Indonesia. Ya, adalah komunitas bisnis online dan offline dengan 10 bidang ya. 10 bidang bisnis bos ya, dari digital marketing sampai kopi ya, dari hulu dari hilir ya. Kok yang bersifat inklusif. Jadi Bos Indonesia adalah komunitas bersifat inklusif, bukan eksklusif. Kalau inklusif adalah melibatkan banyak pihak, banyak orang. Kalau eksklusif adalah khusus atau tersendiri. Jadi kita bersifat inklusif ya. Oke. Kita tentu sinergi dengan pemerintah ya, ada Germas, GKN, SMK Bangun Desa ya, terutama Germas. Apa Germas? Germas adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ya, sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017. Ini penting ya. Jadi kita apalagi era sekarang, era pandemi Covid adalah kesehatan itu penting ya. Yang intinya tentu untuk menuju masyarakat yang lebih sehat, produktif dan sejahtera, ya kan? Oke. Pengembangan Bos Indonesia adalah setiap kabupaten kota, per kecamatan, desanya desa kelurahan dengan pola B2C, B2B, B2G, bisnis dengan kartu customer atau pelanggan atau konsumen atau masyarakat, antar bisnis dan bisnis yang sinergi dengan pemerintah government, dan didukung oleh dalam perkembangan akan bangun organisasi pendukungnya, baik berupa PT, perseroan, koperasi atau organisasi lainnya ya, sesuai dengan perkembangan di lapangan. Oke. Target reseller atau member Bos Indonesia adalah 1000 per desa kelurahan ya. Ini reseller sekaligus member ataupun sekaligus konsumen ya. Jadi intinya, nah, pilar sukses. Jadi sekali lagi, Bos Indonesia ini ada kita bisa menjadi pelanggan, ya kan, menjadi reseller atau pedagang, menjadi pengelola atau penggerak, dan menjadi investor, ya kan. Jadi ini kekuatannya ya. Komunitas kita adalah pelanggan atau konsumen, reseller atau pedagang, pengelola atau penggerak, dan investor. Nah, kali ini saya akan lebih detail bicara tentang investor atau pemodal ya. Oke, tapi sebelum kita bicara modal, tentu kita bicara potensi pasar dulu ya. Itu penting nih kan. Karena kalau kita punya modal tapi marketnya kurang kuat, nah ini yang masalah. Nah, potensi pasar kopi nanti per kabupaten kota kita itu adalah apple to apple, membandinglah rokok versus kopi. Ini penting. Kenapa kita bicara ini market cukup besar? Karena apa? Ini bicara lifestyle ya. Fakta bahwa rokok ini omset aja per bulan, data 2009 adalah 42 triliun nasional per bulan, per kabupaten adalah 82 miliar, kurang lebih per kecamatan 2,1 miliar, atau per desa kurang lebih 200 juta, ya kan? Masyarakat perokok adalah membakar duit setiap bulan 200 juta. Rokok yang dilarang aja lo omsetnya masih besar. Nah, apalagi dari ngopi. Nah, kopi tentu omset lebih besar karena orang ngopi biasanya merokok. Belum tentu ya, orang ngerokok biasanya ngopi, tapi orang ngopi belum tentu merokok. Artinya omset kopi tentu lebih besar daripada merokok, kan gitu. Ya, ini menarik. Dan sama-sama lifestyle budaya, ya kan. Rokok harga berapa pun dibeli, ya kan. Kopi pun juga sama kan, dengan ada kopi yang harga murah, ya kan, 1000 2000, ada yang 50.000 juga, karena lifestyle, ya kan. Apalagi, nah, yang jadi masalah adalah apa? Banyak orang mindset yang salah tentang rokok, ngopi. Banyak 90% orang Indonesia tidak ngopi tapi minum gula rasa kopi. Nah, ini masalahnya ya. Nah, kita perlu edukasi nanti secara bertahap tentang ngopi yang benar, ya kan? Jadi ngopi dengan banyak manfaat adalah kopi yang tentu kopi tanpa tambahan gula atau krim ya, kopi sehat, ya kan? Nah, teman-teman harus teredukasi. Nah, ini marketnya cukup besar ya. Target kita adalah 10%, kurang lebih 20 juta aja per desa kelurahan ya, untuk bisa ngopi sehat ya, ngopi secara benar. Manfaatnya banyak ya. Pak, saya nggak bisa ngopi karena saya mah. Nah, ini yang harus diluruskan kembali ya. Kopi tidak menyebabkan mah, yang menyebabkan mah adalah gula. Ya, biasanya kalau kopi yang bergula ini jadi bikin kembung ya. Tapi kalau kopi aja nggak masalah ya. Justru kopi itu bagus untuk pencernaan ya. Jadi banyak sekali manfaat kopi ya, apalagi dicampur rempah nantinya. Oke. Nah, kita Bos Indonesia kerjasama dengan tentu dengan pondok pesantren yang produksi kopi cukup bagus juga, yaitu kopi rempah ya, kopi dan kopi lanang, kopi jantan ya. Yang tentu kopinya adalah tanpa tambah gula dan krim, sesuai dengan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ini kayak sekali lagi ya, kita Germas. Jadi kopi ini jangan banyak manfaatnya. Rokok yang nggak banyak manfaatnya aja laku, apalagi yang banyak manfaatnya. Memang tugas kita adalah mengedukasi secara benar, ya kan. Memang nanti biasanya orang pertama, wah Pak, kopinya pahit, nggak enak. Nah, ini pahitnya kopi itulah antioksidan, ya kan. Jadi kopi itu harus pahit. Justru kalau kita yang masalah itu kalau kopi jadi manis. Kalau manis namanya kolok ya, bukan kopi ya.
Nah, kita ribut kalau kopi itu jadi manis, ya. Kopi terus pahit. Ya kan? Justru kita kalau kita teman-teman luar negeri mancanegara justru minum kopi itu justru kalau pakai gula heran ya kok kenapa pakai, gimana kita tahu kita robusta arabica ya kan, kalau robusta ini cenderung pahit, kalau arabica cenderung asam, makanya kita bisa campur. Gimana kita tahu rasa kopi kalau dikasih gula, betul tidak? Jadi kita harus minum kopi secara benar ya kan. Bahkan saya ketemuan di sebagian Banten tuh ada sebagian masyarakat yang minumnya kopi pahit. Saya tanya kenapa kopi pahit? Ya karena guru-gurunya, kata ulama, kata ajengannya dulu adalah sebagai obat. Nah itu yang benar. Jadi kopi ini memang banyak manfaat ya. Jadi sekali lagi ya, kita harus mengedukasi secara terus-menerus dan secara kontinu. Oke. Ini legalitasnya tentu kita halal LPP MUI ya kan. Kemudian izin produksinya dan sebagainya. Nah, sasaran untuk menjadi siapa pemodal kita adalah, karena kita nanti desa kelurahan ya tokoh masyarakat, ya kan, tokoh agama, pesantren, boleh bisa jadi pemodal ya. Kemudian pengusaha atau pebisnis, kepala desa atau lurah ataupun teman-teman di legislatif, ya kan, terpilih atau belum terpilih bisa aja dia kan menjadi untuk pemodal untuk kerjasama ya, sekaligus nanti untuk kerjasama jangka panjang ya. Karena kalau dimulai dari tokoh tentu akan lebih mudah nanti mengedukasi ke masyarakat. Oke. Nah, investor pemodal ini ada 2 paket, namanya paket usaha kopi sehat. Nah, kenapa saya ngomong kopi sehat? Karena kita memang orientasi dengan germas tadi ya. Jadi kita untuk kesehatan, karena penting. Jadi percuma kita istilahnya punya harta kekayaan kalau kita badan nggak sehat ya kan. Makanya kalau kita suruh memilih ya tentu kita kesehatan penting, lebih utama ya, sehat ya kan. Makanya ada paket usaha kopi sehat 1, paket usaha kopi sehat 2. Walaupun nanti kita ada produk pendukung lainnya, ada rekomendasi kita kalau manis itu ada madu, ada gula aren dan sebagainya kita nanti, tapi kita fokus utamanya adalah di kopinya ya. Nah, kita ada 6 syarat ya untuk menjadi investor ini. Ada yang pertama adalah syarat utama tentu menjadi reseller atau member ya. Nanti kita harus ngisi aplikasi ya kan, kita menjadi reseller ya kan, baru kita bisa ikut ya untuk nilai investasinya. Nah, nilai investasi ada 2 paket, 1 2, kalau paket 2 itu 25 juta. Kemudian BEP balik modal kurang lebih 10-12 bulan. Kemudian setelah, nah, bagi hasil kita adalah setelah BEP, setelah balik modal nanti baru kita bagi hasil 40-60, investor 40, pengelola 60. Nah, hak usaha atas nama investor ya, areanya kecamatan atau desa atau kelurahan. Nah, kalau mungkin paket 75 juta paket kopi sehat 1 adalah 75 juta balik modal 6-9 bulan, bagi hasil setelah BEP adalah 50-50 ya kan. Kemudian hak atas nama, jadi kemudian tentu areanya kabupaten atau kecamatan ya kan. Jadi intinya ini ya, jadi kita cukup menarik ya kan, investasi ya kan, rokok aja yang luar biasa aja tentu peluangnya besar kan. Ya kenapa kopi yang banyak manfaat kita nggak berani mengambil peluangnya, betul tidak ya kan, untuk kesehatan, kemudian untuk membantu masyarakat juga ya, untuk hidup lebih sehat ya, sehat tentu lebih produktif. Nah ini analisanya. Jadi analisa 1 ini dengan asumsi bahwa penjualan ini per bulan itu cuma 2 bungkus nih Pak. Masa resell 2 bungkus, cuma konsumsi sendiri aja 2 bungkus cukup ya. Kemudian gap ini adalah gula aren Bos ini kurang lebih 2 botol. Nah, kalau kita hitung-hitung dengan penambahan mulai dari 10 reseller atau member, kenaikan per bulan itu 50%, naik ke 10, 15 nya, total bulan ke-12 baru 865 reseller ya. Ini pun ternyata dengan masing-masing 2 bungkus saja terakumulasi ya kan, itu pada bulan ke-8 ini sudah BEP udah 30 juta ya kan. Nah tentu nanti bulan berikutnya udah bisa bagi hasil balik modal 8 bulan, cepat sekali kan ya kan. Jadi ini menarik ya, dari 1 tahun kurang lebih dapat kurang lebih 160 juta kan keuntungannya. Ini ke-1. Kemudian analisa kedua, nah kalau kita penjualannya lebih besar lagi, ini 3 bungkus, nah ini rokok saja itu omset rata-rata orang tuh bisa 1 bungkus sehari. Kalau 1 bungkus harga 25.000 udah tuh berapa? 750.000. Ya kan? Ini cuma berapa? Ya kan? Kita juga cukup 1 bungkus kan cukup murah ya, cukup 80.000 atau maksimal 100.000. Jadi kalau cuma 2 bungkus kan cuma 200.000, 300.000. Artinya apa? Ini sangat mungkin dan sangat besar potensinya ya kan. Nah, ternyata lebih 7 bulan udah BEP ya kan. Nah, padahal kita tadi target kita ya kan kalau pakai 2 ini kurang lebih 10-12, kita ngomong pahitnya ya. Ini artinya potensinya cukup besar, artinya layak untuk dijalankan. Layak Bapak Ibu untuk berani investasi ya. Tentu investasi ini berhubungan dengan pengelolaan dan sebagainya. Intinya Bapak sekalian, bisnis ini cukup layak karena apa? Kita bicara produk
kopi dan produk kesehatan yang memang apple to apple-nya dengan rokok yang tidak mendukung kesehatan aja luar biasa omsetnya, apalagi kopi yang mendukung kesehatan. Intinya begitu ya. Oke sekalian, nanti di detailnya Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi yang men-share video ini nanti untuk ingin tahu lebih detailnya ya. Intinya segera ambil peluang ini action untuk menjadi investor ya kan, di wilayah Bapak Ibu sekalian tinggal ya, di setiap desa atau kecamatan, kabupaten di Bapak Ibu tinggal. Oke, intinya kita win-win solution, sukses by design, sukses direncanakan ya kan. Lagi kita di era sekarang ini penting adalah usaha-usaha yang sifatnya membantu masyarakat, yang terutama adalah sesuai dengan Germas pola hidup sehat. Karena kalau kita sehat tentu kita bisa lebih produktif untuk usaha atau pekerjaan lainnya. Intinya bersama Bos Indonesia menuju masyarakat lebih sehat, lebih produktif, dan lebih sejahtera. Oke, sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Indonesia sehat, Indonesia maju, Indonesia kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.